Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Christine Warningsi. Kali ini saya ingin menyampaikan materi untuk pengisian IKIDTRK, yaitu tentang bahan pelajaran tentang gerak melingkar, masih di materi fisika kelas 10 MIPA. Ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan, bahwa di sini ada beberapa subpokok bahasan. Hanya sebagian yang ingin saya sampaikan, diantaranya adalah tentang gerak melingkar beraturan. Jadi ini saya jelaskan dulu definisinya, bahwa gerak melingkar adalah suatu gerak benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran, kemudian mengelilingi suatu titik secara kontinu atau tetap. Maka benda tersebut dikatakan dia bergerak melingkar. Gerak melingkar ini membutuhkan adanya sebuah gaya, yaitu gaya sentripetal yang selalu arahnya berbelok atau menuju ke pusat lingkaran, sehingga membentuk lintasan sebuah gerak melingkar. Dapat dikatakan juga bahwa gerak ini bisa dipercepat secara beraturan, maka dia memerlukan suatu percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang selalu berubah di semua titik di sepanjang lintasan. Kemudian ini beberapa besaran yang ada pada gerak melingkar. Di antaranya adalah kecepatan sudut atau omega, kemudian percepatan sudut alfa dengan satuan radian per sekon kuadrat. Kemudian ada besaran sudut yaitu theta atau dengan satuan radian. Kemudian ada periode. Periode ini satuannya second, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran penuh. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi ini satuannya Hertz, yaitu bisa dihitung atau dicari dengan banyaknya putaran dalam 1 detik. Kemudian ada besaran jari-jari lintasan sesuai dengan berapa besar lingkaran yang dibentuk oleh benda yang bergerak melingkar tersebut. Nah, ini jenis gerak melingkar itu ada 2, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian selanjutnya adalah ini gerak melingkar beraturan, yaitu dinyatakan dengan persamaan theta t sama dengan theta 0 ditambah dengan omega t. Nah, ini beberapa penjelasan tentang besaran yang ada di gerak melingkar beraturan, yaitu ada frekuensi dan periode. Periode itu besarnya sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per t. Kemudian ada kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini bisa dicari melalui perubahan posisi sudut dalam selang waktu tertentu, atau delta t per delta theta per delta t. Untuk satu putaran, maka itu sama satu putaran itu bisa kita hitung kecepatan sudutnya, yaitu 2 πf. Kecepatan sudutnya itu bisa dicari melalui persamaan 2 pi dikali frekuensi. Kemudian bisa mencari posisi sudut dengan rumus theta sama dengan omega dikali t. Karena omeganya itu 2 πf, maka tetanya bisa kita hitung dari 2 πf dikalikan dengan waktu atau t. Maka kita juga bisa dapatkan satu hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut, bahwa besar kecepatan linier itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jari. Kemudian ada juga besaran percepatan sudut rata-rata, yaitu alfa bisa dihitung dengan menghitung perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, atau delta omega per delta t. Kemudian hubungan kecepatan sudut dengan theta dan omega. Jadi theta min theta 0 sama dengan omega dalam fungsi waktu t dikurangi theta 0, dan atau theta sama dengan theta 0 plus omega dikali t. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini arah kecepatan linier selalu menyinggung lintasan, yang artinya arahnya sama dan arah kecepatan dengan arah kecepatan tangensial. Selain itu juga ada percepatan radial yang besarnya tetap dengan arah yang selalu berubah. Maka percepatan ini disebut juga percepatan sentripetal, di mana arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, ini besaran percepatan radial
atau percepatan sentripetal, yaitu V kuadrat per L atau V kuadrat tangensial per jari-jari. Kemudian ini adalah gambaran gerak melingkar beraturan dengan posisi kecepatan yang arahnya selalu berubah di sepanjang lintasan. Kemudian ini ada kecepatan sudut yang arahnya juga mengikuti kecepatan linier. Dan di sini ada penjelasan bahwa untuk satu kali putaran penuh atau 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Maka kita bisa dapatkan 1 radian itu sama dengan 360 dibagi 2 pi atau 180 derajat per pi atau sekitar 57,3 derajat. Nah, ini adalah contoh soal, hanya satu soal. Jadi dari sebuah ini ceritanya sebuah mobil Tamiya berputar mengikuti lintasan melingkar dengan kelajuan tetap 3 meter per sekon dengan periode 2 sekon. Maka jika jari-jarinya adalah 1 meter, maka percepatan sentripetal Tamiyanya bisa kita hitung dari V kuadrat per R. Kecepatan liniernya 3 meter per sekon dikuadratkan dibagi dengan jari-jari 1 meter. Maka kita bisa dapatkan nilai percepatan sentripetalnya itu 9 meter per sekon kuadrat. Kemudian berapakah perubahan kecepatan tangensial atau delta V selama bergerak 1 detik dan percepatan rata-ratanya? Maka kita bisa dapatkan seperti ini karena dia bergerak melingkar beraturan. Seperti ini, maka percepatan tangensialnya delta V per delta T-nya sama dengan 0. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagian kecil dari materi gerak melingkar beraturan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.